Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat-saat tersebut terjadilah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu dimulai ketika suatu malam Malaikat Jibril alaihissalam datang dan membawa Rasulullah SAW dari Ka'bah menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian dari sana Malaikat Jibril alaihissalam mengangkat Rasulullah SAW ke atas langit. Diperlihatkanlah kepada beliau seluruh isi langit. Lalu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari alam syuhud, alam semesta ini untuk diperlihatkan begitu banyak keajaiban. Beliau bertemu dan berbincang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu pula beliau kembali ke rumahnya di Makkah. Sholat 5 waktu difardukan pada malam Isra Mi'raj. Walaupun sebenarnya sebelum peristiwa itu sudah ada sholat yang dilakukan pagi dan petang. Akan tetapi sholat 5 waktu baru diwajibkan setelah Isra dan Mi'raj. Keesokan harinya Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj kepada umatnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah yang terlebih dahulu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati peristiwa Isra Mi'raj ini, dan kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga mengucapkan selamat atas apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW malam itu. Akan tetapi kaum musyrik mengingkarinya dan bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ciri-ciri Masjidil Aqsa untuk mengetes kebenaran peristiwa itu. Rasulullah SAW pun menjawabnya persis keadaan Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Walaupun begitu, orang-orang musyrik tetap tidak percaya dengan berita tersebut. Tersebarnya Islam di Madinah Al-Munawwarah. Agama Islam menyebar ke seluruh penjuru Arab. Bahkan di Madinah sendiri perkembangannya sangatlah pesat. Sampai-sampai ketika kabilah Aus dan Khazraj meminta salah satu sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan adab-adab Islam, Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, saat itu baru 40 orang yang memeluk agama Islam. Pada hari Jumat, mereka semua keluar dari kota Madinah untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan pemimpin mereka, As'ad, dan guru mereka, Mus'ab radhiyallahu anhu. Akan tetapi karena anak dari bibi As'ad radhiyallahu an dan pemimpin kabilah Aus, yakni Sa'ad bin Mu'adz, serta salah satu pembesar dari kabilah Aus yaitu Usaid bin Hudair belum memeluk Islam, secara menyeluruh agama Islam belum menyebar luas di Madinah. Pada suatu hari ketika Mus'ab dan As'ad radhiyallahu anhuma berdiskusi di rumah salah satu anak dari Bani Zufar, Usaid bin Hudair dengan menunjukkan kemarahan dan membawa senjata datang menghampiri seraya berkata, "Apa maksud kalian menipu dan memperdaya orang-orang lemah di sini?" Mus'ab radhiyallahu an dengan lembut berkata kepadanya, "Tenanglah, mari duduk dan dengarkanlah penjelasan maksud kami." Usaid pun duduk. Mus'ab radhiyallahu an pun menjelaskan Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Dia pun terkesima dengan keluhuran balaghah yang terdapat dalam Al-Quran dan berkata, "Betapa indahnya perkataan ini." Lalu dia bertanya, "Apakah yang harus aku lakukan agar bisa memeluk agama Islam ini?" Mus'ab radhiyallahu an menuntunnya mengucapkan kalimat syahadat.
dia pun mendapat kemuliaan untuk memeluk agama Islam. Kemudian dia keluar sambil berkata, "Saya akan mengirim seseorang kepada kalian. Kalau dia Sa'ad bin Mu'adz memeluk Islam, tidak ada satu orang pun yang tidak memeluk agama Islam di daerah ini." Kemudian dia mengirim Sa'ad bin Mu'adz ke tempat itu. Sa'ad bin Mu'adz datang menghampiri dengan penuh kemarahan dan mengancam seraya berkata, "Wahai As'ad, seandainya tidak ada hubungan persaudaraan di antara kita, pasti aku tidak akan tahan dengan kelakuan buruk yang telah engkau lakukan kepada kabilah kita." Mus'ab radhiyallahu an berkata kepadanya dengan lemah lembut, "Tahan kemarahanmu, duduklah. Dengarkan dan pahami. Jika engkau merasa senang, boleh kau terima. Tetapi jika engkau tak menyukai perbuatan yang engkau anggap buruk ini, kami pun akan mengurungkan permohonan kami." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun duduk dan mendengarkan penjelasan Mus'ab radhiyallahu anhu. Mus'ab radhiyallahu an menjelaskan kepadanya tentang agama Islam dan juga membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, tanda-tanda keimanan pun tampak di wajah Sa'ad bin Mu'adz. Dia langsung bertanya, "Apa yang kalian lakukan ketika akan masuk agama ini?" Mus'ab radhiyallahu an mulai menjelaskan pokok dan adab dalam agama Islam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menjadi seorang muslim dengan ketulusan hatinya. Begitu Sa'ad beriman dan masuk Islam, segera Sa'ad bin Mu'adz beranjak pergi menuju tempat kerabatnya yang berasal dari Bani Abdul Asyar. Kepada mereka dia berkata, "Wahai kalian semua, bagaimana kalian mengenalku?" Mereka menjawab, "Anda adalah pembesar dan pemimpin kami." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kalau demikian, kalian juga harus beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kalau kalian tidak beriman, saya akan memutuskan hubungan dengan kalian." Ketika dikatakan demikian, pada hari itu juga tidak ada satu orang pun dari Bani Abdul Asyal yang tidak beriman. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dan Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Lalu mereka menyibukkan diri dengan mengajak masyarakat lain untuk memeluk agama Islam. Dalam waktu singkat, agama Islam menyebar dengan begitu cepat di Madinah, sampai-sampai kabilah Aus dan Khazraj seluruhnya memeluk agama Islam, kecuali Zaid bin Umayyah dan keluarganya dari kabilah Khazraj.